Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jumpa lagi bersama saya Aden Ahmad Iskandar untuk kita melanjutkan materi algoritma programan. Saya langsung share screen, teman-teman. Oke, di pertemuan sekarang, itu biasa, dari DigiScience, DigiScience.id, saya dan Kang Suryadi dan Kang Waspa, jadi akan menghadirkan ke teman-teman nanti materi yang tematik, yaitu materi yang bisa jadi algoritma dan programan berorientasi objek dengan Java, mungkin struktur data, mungkin nanti web programming. Itu adalah beberapa mata kuliah yang ada di bidang informatika. Jadi nanti akan bermanfaat untuk teman-teman yang katakanlah ingin kuliah di bidang informatika, tapi saat ini belum bisa mengambilnya. Ataupun bagi teman-teman yang memang sudah kuliah dan akan mengasah ilmu dengan melakukan praktek di sini. Seperti biasa, materi yang kami sampaikan itu adalah little konsep dan lebih banyak praktek. Hanya sedikit konsep, kita langsung codingnya. Oke, di pertemuan kelima ini, atau sesi kelima ini, saya akan menyampaikan mengenai array in Java, teman-teman. Oke, array in Java. Array itu, kita langsung ke materinya. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan array gitu? Ada di beberapa buku yang menyebutnya dengan larik. Jadi array itu kalau kita lihat teman-teman nih, di sini katakanlah ada beberapa kotak nih dari 10 kotak nih. Array in length is 10 gitu ya. Sini ada kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kalau kita bacanya dari Java, di Java, codingnya kita implementasikan ini adalah dari 0, awal indeksnya sampai nanti kalau 10 itu sampai 9 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu teman-teman. Array itu apa? Array ini adalah sebenarnya tipe data teman-teman, hanya untuk menampung tipe data yang sejenis teman-teman. Jadi nanti nilai sampai berapa? Sampai berapa pun nanti tergantung definisinya. Misalkan kalau kita simpan array untuk tipe data float, jadi nanti nilai akan float. Nilai untuk tipe data katakanlah integer, nanti simpanannya akan integer itu teman-teman. Banyak sekali fungsi array. Misalkan kalau di variabel biasa, katakanlah kita akan menghitung nilai suatu kelas gitu ya, kita harus bikin katakanlah plot MHS1, plot MHS2, plot MHS3, terus sampai misalkan 30. Kalau katakanlah satu kelasnya 30 mahasiswa. Tapi kalau misalkan dengan array, kita cukup deklarasikan array-nya sebanyak jumlah mahasiswa tersebut, kemudian nanti kita bisa menggunakan kolaborasikan dengan looping untuk mengulang dan penyaksiannya. Oke, untuk deklarasinya bagaimana di array itu? Untuk deklarasi array di Java, teman-teman, tipe data, bracket ini adalah simbol array, teman-teman. Nah, ini kurung buka kurung tutup ini simbol array. Tipe data, nama variabel sama dengan new tipe data, jumlah elemen itu ya. Atau misalkan tipe data, nama variabel dulu, baru simbol array-nya di sini, new tipe data, jumlah elemen. Oke, gimana cara mendeklarasikan variabel array ini? Sebenarnya ada 3 ya, teman-teman caranya. Pertama adalah deklarasikan variabel array tanpa menyebutkan berapa jumlah elemen yang diperlukan. Misalkan gini, in, ini kurung buka, kurung tutup, variabel array 1. Oke, untuk deklarasi variabel array ini, nanti kita harus menuliskan di salah satu baris program instruksi untuk memesan jumlah elemen untuk variabel tersebut. Jadi karena si variabelnya harus diketahui kan, kita pesan memori ke simpanan di address di komputernya kan. Ya. Misalkan contohnya gini, variabel array 1 new in 5 gitu ya. Contoh yang kedua adalah mendeklarasikan variabel array dengan menyebutkan jumlah elemen yang diperlukan. Jadi ini langsung misalkan in, kurung buka, kurung tutup, variabel array 2. Misalkan tadi variabel array 1, contohnya ini nama variabel array-nya, new in 5 gitu. Jadi pada saat mendeklarasikan variabel array ini, maka kita langsung memesan 5 elemen array yang akan kita gunakan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita dengan menginisialisasikannya langsung. Jadi misalkan array sama dengan
kurung kurawal buka 1, 3, 5, 7, 9, 11 gitu ya. Kurung kurawal tutup gitu ya. Oke, let's code at NetBeans Java teman-teman. Jadi kita langsung seperti biasa coding di Java biar teman-teman nanti bisa langsung mengambil manfaat untuk seperti apa sih implementasinya untuk array itu. Oke, saya akan pertama demokan ke teman-teman yang sudah saya codingkan untuk membuat array terbesar. Jadi kalau di dalam array itu, ini teman-teman bisa dilihat, berarti saya membuat file new project dengan nama project adalah array terbesar. Itu sudah kita ulang sebanyak 4 kali di pertemuan sebelumnya. Maka akan tercipta namanya array terbesar.java. Misalkan, oke, ini adalah tentu bawaan dari package yang kita buat di project namanya package array terbesar. Kemudian public class array terbesar dan kelasnya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, coba perhatikan. Ini adalah public static void main string args. Ini sebenarnya berbentuk array gitu ya. Nah, kemudian dibuat static. Static itu nanti supaya nanti tidak merubah apapun yang dideklarasikan oleh si programmer oleh kita itu. Nanti sebenarnya di konsep OP akan dibahas kenapa sih apa artinya static, gimana kalau tidak pakai static gitu. Oke, kita akan deklarasikan seperti ini. Ini namanya menggunakan inisialisasi atau di input langsung. Misalkan in kurung buka kurung tutup, berarti ini ada cirinya array teman-teman. Data, berarti variabel data ini bertipe array. Cirinya ada apa? Ini ada kotak kurung buka kurung tutup dan tipe datanya integer. Sama dengan ini pakai kurung kurawal teman-teman ya, ini harus jeli ya, ini bukan kurung biasa, kurung kurawal atau disebutnya kurung keriting. 22, 76, 53, 34 dan seterusnya sampai 75. Misalkan saya punya diinputkan data itu, kemudian saya buat variabel max, tipe datanya integer. Ya, kemudian saya isikan max pertama diisi dengan data yang indeksnya ke 0. Ini adalah indeksnya ke 0 teman-teman. Jadi itu dimulai dari 0. Misalkan kita akan membuat program nanti untuk mencari komputer itu. Mana sih bilangan yang terbesar? Komputer nanti akan nebak di indeks berapa dia akan menyebutkan itu. Maka kita pakai looping for in i sama dengan 0, kemudian i kurang dari sama dengan data.length. Data.length ini dia akan mencari dari length awal, dari indeks 0 sampai indeks akhir. Jadi kalau di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Berarti dia dari indeks 0 sampai 10. Karena dimulainya dari 0 ya teman-teman ya. Itu kita menggunakan fungsi length. I kurang dari data.length, i increment. Increment jadi akan tambah di sini. Dia akan cari nanti. Oke. If data yang ke i, jika data yang ke i, misalkan kita yang dicarinya adalah nilai terbesarnya mana nih, misalkan di sini dia akan ngecek apakah dua-dua terbesar, bandingkan dulu. Oh bukan, ternyata oke berikutnya karena bukan, dia pindah geser ke sini 76 gitu ya. Nah, jika data yang ke i lebih besar daripada max, maka lebih besar daripada max maksimal, berarti maxnya diisi dengan data yang ke i gitu. Jadi misalkan nih, dia akan ngecek nanti apakah dua-dua lebih besar daripada 76. Oke, jika tidak, tetap berarti berikutnya ini adalah menjadi data terbesar dibandingkan dan selanjutnya. Kemudian kita tampilkan sistem out print line nilai terbesar diisi dengan max. Nah, kita coba running. Oke, kita akan coba menjalankan untuk program cari nilai terbesar ini. Oke, di sini dia akan running nih. Nilai terbesar 101. Nah, komputer kok bisa ngitung Pak, bagaimana caranya ya dia bisa mengetahui. Kalau kita kan bisa dilihat gitu ya. Justru kita itu akan kerepotan. Misalkan kalau kita ada data 1 juta angka, kita nyari satu-satu, mata kita mungkin akan lelah. Tapi komputer dia akan menyesuaikan sesuai dengan perhitungan dari algoritma yang ditentukan ya tadi. Pertama tentukan dulu array-nya, tentukan dulu max-nya dari 0, kemudian dibuat looping, kemudian dilakukan seleksi gitu. Jadi kalau misalkan berapapun data yang kita tentukan, dia nanti akan menyesuaikan. Ya kan tadi ya, karena di sini. If data yang ke i lebih besar daripada max, jadi 22 dibandingkan dulu dengan 76. Oke, 22 lebih kecil. Berarti max-nya adalah 76 tadi.
76 bandingkan dengan 53. 76 paling besar, bagi dengan 34, 76 masih paling besar, 31, 76 masih paling besar, dengan 61, 76 masih paling besar, terus sampai ke 89, 76, maka 89 sekarang terbesar. 89 dibandingkan dengan 101, 101 terbesar. Dibandingkan 23, 101 masih terbesar. Bandingkan 75, 101 masih yang terbesar. Itu ya teman-teman. Ini salah satu fungsi dari array. Oke, kemudian fungsi array untuk yang lain bisa digunakan apa lagi Pak? Misalkan contohnya, misalkan saya pun udah buat codingan, ini untuk namanya array dua negara, misalkan. Saya bikin di sini katakanlah string, ini untuk dua berarti, dibuat dua dimensi ya. Nanti negara, di array-nya dua dimensi, new string, misalkan ini adalah isinya 5, kemudian yang kedua isinya adalah 2. Nah, misalkan di sini berarti kita baca nih negara untuk indeks array yang pertama untuk posisi ke 0, berarti yang kedua diisi dengan 0, katakanlah diisi dengan Jakarta. Kemudian 0 yang ke-1 berikutnya berarti nih untuk baris ke 0 di kolom 1, katakanlah ini baris dan kolom teman-teman, misalkan Jakarta. Jadi misalkan gini, Indonesia posisinya di sebelahnya nanti ibu kotanya Jakarta gitu. Baris ke-1 kolom ke-0 Jepang. Baris ke-1 kolom ke-1 Tokyo. Jepang ibu kotanya Tokyo gitu ya. Baris kedua kolom ke-0 Filipina. Baris kedua kolom ke-1 isinya Manila itu ya. Jadi Filipina ibu kotanya apa? Manila gitu ya. Kemudian Australia ibu kotanya apa? Bina gitu. Oke, selanjutnya string nama negara. Misalkan kita di sini variabel nama negara itu tipenya string, berarti nama negara tadi, misalkan sekarang kita akan baca menggunakan looping, for in baris sama dengan 0, barisnya dari 0, baris kurang dari negara, dot length, baris increment, kemudian nama negara sama dengan negara baris yang ke 0 itu. Oke. Kemudian kita lakukan seleksi di sini. Jika nama negara chart A, kemudian yang ke 0, jadi di sini misalkan yang I, misalkan nanti berkali negara yang diawali dengan huruf I-nya yang mana saja, maka kita tampilkan negara dan barisnya. Coba sekarang kita akan running teman-teman. Nah misalkan nih, Indonesia Jakarta, yang I kan, di awalnya I ya, Indonesia, kemudian dia menampilkan Indonesia Jakarta. Berikutnya apalagi contohnya? Kebetulan contoh di sini adalah Iran ya. Contoh di sini adalah Iran. Iran kemudian ibu kotanya Teheran itu. Dia mengambil chart A-nya, chart A-nya yang diawali dengan I. Nah, teman-teman bisa coba nanti chart A-nya yang diawali dengan katakanlah diawali dengan huruf T gitu. Misalkan kalau diawali huruf J gitu ya. Huruf J misalkan kalau misalkan ada dua, katakanlah ada Jepang, ada lagi yang lain katakanlah Zimbabwe atau apa, itu berarti dia akan mengambil sesuai dengan char at yang diambilnya apa gitu ya. Ini salah satu contoh yang berikutnya. Oke, selanjutnya biar kita lebih lihat contoh project penggunaan array yang lain, saya akan mencoba mendemokan membuat aplikasi array 2 dimensi menggunakan untuk game teman-teman. Jadi saya akan bikin aplikasi game namanya Tic-Tac-Toe. Tic-Tac-Toe ini kalau teman-teman pakai mungkin namanya catur Jawa ya kalau zaman saya itu ya. Jadi misalkan gini konsepnya, saya punya 2 catur Jawa, ini akan menggunakan konsep swing teman-teman. Jadi sebelumnya kita menggunakan konsol, yang tampil di bawah ini akan menggunakan grafis ya. Makanya di sini sedikit kenalkan, ini inputnya Java AWT. AWT itu untuk sebelum versi swing. Nah, di sini menggunakan Java Swing. Nah, di sini saya menggunakan ada sedikit konsep OP yang digunakan. Nanti akan sedikit bypass dulu. Nanti di konsep OP akan direview dulu. Teman-teman ikutin dulu saja. Private in. Ini ada array 2 dimensi. Kemudian in combination new in. Jadi nanti ada baris, ada kolom. Jadi gini, kalau konsepnya saya bikin itu matriksnya 3x3 teman-teman. Matriks 3x3 itu adalah
Misalkan 0, 1, 2 itu kan satu baris karena barisnya dari 0. Berarti ini kondisi akan menang. Kalau kita main catur Jawa, teman-teman itu nanti bisa dibayangkan nanti ketika saya demokan lebih paham, saya jelaskan dulu konsepnya. Kemudian 3, 4, 5. Ini artinya baris di bawahnya akan menang juga. 6, 7, 8. Terus 0, 3, 6. Artinya ke bawah dia vertikal. 1, 4, 7 ke bawah. 2, 5, 8 ke bawah. 0, 4, 8 diagonal dari atas ke bawah. 2, 4, 8 diagonal dari kiri bawah ke atas. Ini kalau 3 kali 3 saja, ternyata memerlukan 8 inisialisasi nilai yang harus kita input. Gitu ya. Ini menggunakan J-frame, namanya catur Jawa, katakanlah. Kemudian J button-nya ada 9, karena tadi kotaknya ada 9. Kemudian kita count-nya dari 0, string level-nya kosong. Kemudian win-nya tentu kita buat false dulu. Nanti kita akan inputkan siapa nama pemainnya. Kalau udah menang, baru harusnya ada statement menang gitu ya. Nah, nanti misalkan J menu item, new game. Ini biasanya kalau kita di game itu kan ada new game. Kemudian ada instruksi. Kemudian ada chain name, ubah supaya judulnya siapa. Static string, katakanlah X, nilainya nanti stringnya diisi dengan Y. Oke, ini adalah ini namanya konstruktor teman-teman. Tapi saya abaikan dulu biar teman-teman nggak terlalu pusing untuk yang belajar baru di algoritma. Ini nanti di konsep OOP kita ulang untuk konsep OOP-nya. Window set size 270 kali 270. Jadi teman-teman bisa cobakan nanti maunya di set size berapa silahkan. Kemudian relative to ini location relative to-nya diisi dengan 0. Kemudian default close operation jet frame-nya diisi dengan on close. Jadi nanti ada method on close yang bisa kita buat. New grid-nya 3 kali 3. Oke, kita masuk ke dalam looping. Di sini pertama kita ulang in i sama dengan 0, I kurang dari 8. 8 itu dari mana? Dari ini nih teman-teman. Tadi peluang yang udah kita deklarasikan di sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu ke baris, ke kanan, dari baris kiri ke kanan ya. Jadi 0, 1, 2 harus menang. Berarti dia adalah yang sudah dideklarasikan. Jadi karena hanya 3, berarti nggak bisa 1, 2, 3. Karena kotaknya hanya 3 kali 3. Maka di sini tadi adalah I kurang dari sama dengan 8 ya. Berarti kan hanya 8 peluang yang menang. Karena posisi yang pertama si game nanti kita letakkan, itu kan mau disimpan di tengah dimanapun, itu udah mengurangi space kotak gitu. Makanya peluangnya hanya 1-8 di sini. Sorry, atau kalau kita baca sampai 9, tetap artinya dari 0 sampai 8 gitu ya. Jadi itu persepsinya sama dengan itu. Kalau disimpan kotak pun, memang udah mengurangi space juga. Ini I di increment, oke, buttons I, new button, kemudian add button. Misalkan nanti ini untuk tambahan di gamenya kita tambahkan ada menu nanti new game, name, instruction, exit gitu ya. Mau pakai bahasa Indonesia juga nggak ngaruh kalau di sini kan. Nanti kita selaku programmer bisa deklarasikan di sini. Misalkan game baru, nama, perintah, keluar gitu ya. Oke, name, add action listener di situ nanti ada instant variable. Jadi kita membuat variabel yang sifatnya instansiasi, jadi nggak perlu membuat variabel yang lain lagi. Oke, ini adalah kita bikin namanya ada prosedur set name. Nanti di sini masukkan nama pemain, kemudian masukkan nama pemain X siapa, nama pemain O siapa. Biasanya kan kita pakai kalau catur Jawa, teman-teman coba googling itu adalah kan ada X, ada 0, X 3 kali berturut-turut tanpa terhalang menang, 0 3 kali berturut-turut tanpa dihalang menang gitu ya. Oke, kita seleksi if X sama dengan 0, maka berarti X diisi dengan X. If Y sama dengan 0, Y diisi dengan O gitu ya. Misalkan X dan O. Nah, jika X dot length sama dengan 0, maka X diisi dengan X. Jika Y dot length sama dengan 0, Y diisi dengan O gitu ya. Nah, misalkan ini berarti misalkan nanti nama Anda telah terganti. Jadi kalau mau diganti lagi nanti ada di ini perintah yang kita buat. Kemudian kita bikin ada prosedur action perform. Action perform ini untuk apa? Nah, ini untuk nanti membuat event, misalkan kita kasih keterangan bahwa nanti ada show window show bahwa memang game yang kita buat ini tidak disimpan. Misalkan Anda ingin melanjutkan permainan, gitu. Jadi bentuknya seperti kita
aplikasi main catur yang tidak simpan gitu ya. Memang ada beberapa yang bisa disimpan juga. Nanti sudah beres mainnya, ya udah beres, nanti lanjutkan lagi gitu ya. Nah, kemudian jika tidak, selanjutnya nih masuk ke search name. Kemudian kita kasih untuk diinstruksi, misalkan else if. Ini berarti berisi perintah, nanti Anda akan menang. Ini berupa perintah diinstruksi ya. Jika terbentuk 3 kali X atau 3 kali O secara vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Jadi nanti kita harus membuat programnya itu mau vertikal, mau horizontal, mau diagonal, pokoknya itu batas menangnya gitu. Else if, jika tidak berarti exit, nanti ada pilihannya exit kan, instruksi exit. Kemudian, nah, jika answer sama dengan J option, yes option, misalkan jadi mau main, berarti kita tampilkan perintah ini, misalkan thank you, thank you, namanya siapa kalau diisi dengan nama, sudah main gitu ya. Kemudian ini adalah masuk ke seleksi jika count, ingat ya kayak kemarin dulu udah kita bahas, ada modulo ya. Jika count modulo 2 sama dengan 0, maka letter diisi dengan O. Jadi ini untuk menentukan pilihan nanti. Kalau misalkan yang sifatnya genap, asumsinya itu adalah O, berarti letter O, berarti yang ganjil sisanya itu adalah yang X gitu ya. Di antara dua pemain ini. Oke, J button press button, kemudian kita set text jadi dengan letter, kemudian set enable-nya false. Nah, kita masuk ke dalam looping nih teman-teman. For in I sama dengan 0, I kurang dari 7, I plus plus. Tadi kurang dari 7. Nah, dari 0 kenapa jadi kurangnya jadi 7? Tadi peluangnya 9 kotak, 99. Kemudian yang ke-8 adalah tadi 0 dari 0 sampai 8. Berarti masih menghitung kotak array ya, karena dari 0. 7 ini asumsi nanti untuk peluang menang. Karena ketika kita menyempatkan satu huruf di bidak, nanti mau di tengah dimanapun itu mengurangi satu set tempat. Oke, if button win combination, misalkan I yang ke 0 get text, kita ambil, kemudian equals jika sama dengan button win combination I yang ke 1. Jadi contohnya gini prediksinya, asumsinya saya menyimpan di baris yang pertama, pertama, kolom pertama, katakanlah yang pojok kanan atas, katakanlah si asumsi yang saya simpan sebagai X, yang O-nya misalkan cuma di bawahnya. Katakanlah dia tidak tahu gitu ya. Kemudian saya simpan sama dengan baris I kolom ke-1, artinya di baris pertama, kolom kedua, jadi 1, 2 itu. Kemudian yang ketiga disimpan juga dia di sebelahnya yang sebelah kanan tengah gitu. Nah, ternyata ketika dia simpan, ya akan duluan yang pertama, karena I-nya dengan 3, maka dia akan menang di sini. Nanti kita akan contohkan sesudah ini, teman-teman. Berarti jika if win true, berarti ya nanti dia posisinya menang gitu. Kemudian wins the game kalau si X-nya gitu ya. Kalau tidak, misalkan si A yang menang, dia akan menang. Tapi kunci keduanya itu ada di sini, kedua-duanya di algoritma di codingan yang ini, teman-teman. Ya. Jika tidak, berarti gimana? Jika tidak, ya berarti tadi if count sama dengan 9, jadi si bidak kotak yang udah 9 dibaca, dan win-nya sama dengan false, ternyata dua-duanya itu, si kotak X dan Y-nya itu tidak terpenuhi sampai kotaknya habis. Artinya, the game was tie. Jadi atau gamenya draw. Jadi mulai lagi gitu ya. Itu konsep algoritmanya. Nah, kemudian selanjutnya mungkin kita bikin ada clear it nih supaya mulai lagi dari awal. Kemudian ini adalah ada prosedur start it untuk memulai tim baru. Kita tinggal panggil aja nih di kelas utamanya. P tiktak to there, starter, new, P tiktak there, misalkan start new game. Kita akan coba demokan teman-teman biar lebih kebayang oleh teman-teman untuk yang pemula.